Salam teman-teman Perpals. Saya saat ini berada di salah satu kantor dan gudang distributor Exxon Mobil di wilayah Malang. Saya diundang datang ke sini untuk ngobrol tentang seputaran Exxon Mobil oleh ahlinya. Yuk kita sama-sama ngobrol sama beliau. Mas Sigit. Pak Sani, selamat datang. Apa kabar? Sehat, Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman Perpals, ini Pak Sigit ini General Manager Fleet. Ya, untuk fleet sektor. Fleet sektor. Jadi bagi kita atau teman-teman Perpals yang perusahaan apa ya ngomongnya? Umum ya? Apa? Ya, fleet sektor itu sebenarnya yang bergerak di bidang transportasi, baik transportasi barang maupun penumpang. Ya. Penumpang. Ya, jadi bahasanya fleet. Jadi di sales itu ada fleet, ada B2C. Iya. Ngomongnya ya. B2C, consumer. Consumer, fleet. Terus ada banyak sektor-sektor yang industrial. Nah, jadi kalau industrial jelas untuk industri, pabrik dan segala macam. Kalau tadi apa tadi? Consumer itu B2C retail, istilahnya. ya, Retail. Jadi yang teman-teman Perpals mungkin lebih ke penggunaannya lebih ke kendaraan consumer pribadi, tadi. consumer, jadi kendaraan retail, pribadi, sepeda motor. Betul. Itu B2C. B2C. Nah, kalau fleet ini perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat, baik itu namanya barang maupun penumpang. Itu fleet. Fleet. Ya. B2B. B2B. Nah, itu sektor, jenis-jenis sektornya. Ya. Sekarang kita akan ngobrol tentang, kita bicara tentang apa namanya, Delvac, Mas. Nggih. Mas apa Pak ini biar enak? Mas saja, saya orang Jawa. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Nah, teman-teman Perpals, Delvac itu, mobil Delvac itu ada beberapa jenis. Ya, yang jenis Delvac turunannya, spesifikasinya, beliau ini lebih mumpuni dari saya, dan supaya lebih detail, supaya tidak miss terutama teman-teman Perpals untuk menggunakannya. Jadi mungkin nanti minta informasi Mas Sigit, bisa jelaskan ke teman-teman Perpals TV. Kan ada mobil Delvac itu kan ada Delvac One, Delvac MX, betul, ada bla 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 yang lain. Mas Sigit bisa ceritakan nih apa saja sih tipe-tipe Delvac itu? Matur nuwun Pak Sani. Tapi mungkin saya sedikit mundur dulu. Flashback. Prinsip saya tidak kenal maka tidak sayang. Oh iya. Nek wis kenal kudu sayang. Oh, iya, betul. Siap. Jadi begini, saya mundur sedikit cerita Exxon Mobil. Ya. Exxon Mobil ini adalah salah satu, kita menyebutnya perusahaan energi ya. Jadi kita dari hulu ke hilir, kita ada upstream dan downstream. Nah, kebetulan kalau kita bicara tentang finish product pelumas itu adalah downstream atau di hilir. Dan menilik sejarah panjang Exxon Mobil di pelumas ini sudah lama sekali. Kita sudah lebih dari 150 tahun bergerak di bidang pelumas. 150 tahun. Wow. Oke. Itu di dunia. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya yang menarik adalah Exxon Mobil itu sudah masuk di Indonesia itu sudah lebih dari 120 tahun. Nah, jenengan nggak percaya kan? Ya kalau saya percaya Pak Sigit berarti saya musyrik. Tapi nggak ada salahnya saya mendengarkan sejarah Exxon ini. Betul. Dan kita tahu nih Perpals TV. Oke, monggo Pak. Ya, jadi kita masuk di Indonesia itu tahun 1898. Masih zaman Belanda? Masih zaman Belanda. Dan memang kita masuk adalah waktu itu dengan produk kerosin kita. Kerosin, minyak tanah. Oh iya, kero. Untuk lampu, untuk keperluan yang lain. Energi betul. Hanya memang setelah masuk itu ke sini kita lebih dikenal di hulu. Kita punya beberapa site pengeboran minyak. Dan baru setelah belakangan di tahun 80-an pertengahan 90-an baru produk hilir kita masuk pelumas. Ya, awal-awal 90
90-an lah. Oh, ya, 90-an. kita masuk. Hanya memang pada saat itu ExxonMobil ini masih dua perusahaan yang terpisah. Oke. Jadi ada Exxon dan Mobil. Waktu itu Exxon dengan brand Esso-nya, Mobil Oil dengan brand mobilnya. Mobil One. Salah satunya. Oh. Nah, akhir tahun 99 awal 2000 dua perusahaan ini merger menjadi ExxonMobil. Menikah dan kita membawa hanya satu brand, Mobil. Iya. Jadi hanya mobil yang kita bawa karena kalau dual brand bingung nanti. Betul. Ya. Itu sejarah. Sejarah ini. Nah, ngomong tentang mobil Delphac sebenarnya. Mobil Delphac ini adalah salah satu produk kita untuk diesel engine oil. Oh, diesel engine oil. Nah, tapi gini, Mas Sigit, sorry. Mengingat ExxonMobil itu Exxon ya? Yeah. Exxon itu belum mobil waktu itu kan? Masih Yeah. Exxon kan? Yeah. Exxon ini sudah 150 tahun di muka bumi. Yeah. Di Indonesia udah 120 tahun. Artinya Exxon sendiri itu kan bukan perusahaan baru bukan perusahaan yang baru melek, baru ngerti, baru paham atau baru. Artinya Exxon itu sudah sangat harus sudah sangat paham dengan needs. Betul. Ya kan? Needs-nya customer. Nah, di dalam needs ini kan bukan hanya tipe oli, bukan hanya jenis oli, bukan hanya durability oli dan segala macam, tapi lebih ke after sales-nya. Exactly, betul sekali. Jadi memang kalau dari produk kita very experience dan kita sangat serius di bidang ini. Kita selalu mengikuti perkembangan teknologi, apapun, mesin, peralatan, dan kita selalu menciptakan produk-produk baru yang mengikuti teknologi. Tapi kami tidak ingin disebut hanya sebagai penjual pelumas atau produsen pelumas. Gitu. Artinya apa? Kami juga menyertai produk kami dengan layanan teknis, layanan supply yang bagus dan lain-lain. Dan itu semua sebenarnya mengarah kepada sebagai solution provider. Kami ingin menjadi solution provider, partner bagi customer kami, pengguna, ya. Dan di mana kami berusaha memberikan benefit sebenarnya, tidak hanya produknya bagus, tapi juga manfaat yang lain. Begitu. Kalau boleh saya simpulkan, seperti yang selalu ini prinsip seorang Sani lah ya. Saya selalu ngobrol sama teman-teman dan juga teman-teman Perpals di konten-konten Perpals TV kan selalu saya bicaranya spesifikasi. Betul. Yang dibutuhkan, ya spesifikasi, durability dan jenis segala macam, terus layanan purna jual, after sales service, pendampingan, baru kita ngomong harga. Betul. Kan itu. Jadi jangan harganya berapa, tipenya apa saja, terus seperti apa barangnya, jangan dibalik. Kalau saya mengartikan begitu. Betul. Nah, apa tagline? Mungkin boleh dibilang sejarah tagline-nya mobil ExxonMobil atau mobil Delphac ini apa, Mas? Kalau tagline mobil Delphac sebenarnya lebih ke umum ya kita, lebih ke umum mobil lubrikan secara umum. Bahwa kami memberikan solusi itu terdiri dari 3 komponen. Ada produk, ada orang, dan ada program. Jadi yang namanya mobil lubrikan solution itu terdiri dari orang, produk, dan program. Mobil lubrikan solution. Iya. Nah, dari tagline itu tagline-nya ya? Ya itu apa ya sebenarnya proposition, lebih tepat disebut proposition, apa yang kita tawarkan kepada customer. Gitu. Oke, terus? Nah, karena apa? Kami tidak hanya ingin customer itu menikmati produk dengan performance yang baik saja, bagus, tapi juga mereka juga mendapatkan benefit yang lain. Misalkan improvement, cost reduction, pengurangan spare part, penggunaan spare part, pengurangan waste,
Ya. Dan itu benefit-benefit yang hanya bisa kami berikan melalui kombinasi ini tadi. Orang, produk, dan program. Begitu. Pengurangan spare part. Yeah. Artinya kalau menggunakan pelumas dari mobil Delvac, Ya, keausan yang terjadi di engine misalnya, betul. transmisi, gardan, Betul. itu menjadi lebih kecil. Betul. Bahkan mungkin lebih lambat. Lebih lama. Lebih terjaga lah. Komponen-komponen mesin itu menjadi lebih terlindungi. Tidak cepat rusak. Gitu. Cost dengan lifetime yang jauh lebih panjang. Betul. Tidak hanya itu sebenarnya. Apalagi? Paling simpel memang ngelihatnya adalah umur oli lebih panjang, cost-nya lebih pendek, lebih sedikit. Itu betul. Tapi pada saat kita menghitung cost, kita harus mempertimbangkan yang lain, bahwa kalau umur olinya lebih panjang, jarak interval maintenance berkurang. Kita mengurangi biaya tenaga kerja. Downtime yang jelas. Downtime. Belum lagi utilisasi kendaraan. Lebih maksimal. Kendaraan sering bolak-balik masuk bengkel, utilisasinya rendah. Jadi rendah. Buat pengusaha itu biaya nggak? Biaya. Iya. Opportunity loss-nya berapa? Itu yang kita coba bantu kurangi. Jadi kita punya konsep yang namanya total cost of ownership. Oke. Di mana kita menghitung semua sebenarnya berapa saving cost yang bisa kami berikan. Oke. Ya, bukan cuma dari penggunaan oli yang lebih panjang, tapi kita tadi downtime yang kita kurangin, penggunaan spare part yang berkurang, gitu. Sehingga utilisasi kita lebih tinggi ya, Exactly. sebagai pelayan masyarakat. Sangat betul. Oke, nah ini kan ada beberapa tumpukan ini ya. Ya. Tumpukan oli yang siap disuplai ke customer-nya mobil Delvac. Yes. Nah ini kan ada beberapa tipe. Kalau yang saya pakai sampai hari ini, itu kan masih Delvac MX. Betul. Kan itu Mas? MX. Salah satu line up mobil Delvac adalah Delvac MX. Nah, tipenya apa saja nih yang ada di produk Delvac ini, Mas? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara Delvac line up, itu secara umum kita bagi menjadi dua. Ada monograde dan ada multigrade. Multigrade. Ya. Monograde itu biasanya cuma satu tipe kekentalan, ada SAE 30, ada SAE 40, ada SAE 50. 50. Ya. Kemudian kalau multigrade ini juga macam-macam. Tapi multigrade ini berbeda. Kalau multigrade ini ada feature lain di mana itu dia punya range tertentu untuk suhu ya. Bisa dipakai suhu dingin, dia masih bisa gampang di starter gitu ya. Oh iya. Gitu. Dan gampangnya sebenarnya kalau monograde itu identifikasinya cuman ini olinya apa, terus ada SAE 40, itu monograde. Tapi kalau multigrade itu biasanya ada identifikasi lain seperti 15W 40. Nah, itu tingkat kekentalannya 40, tapi untuk range 15W-nya itu menunjukkan bahwa dia di suhu rendah tidak membeku, bisa di starter gitu. Tidak membeku. Betul. Nah, itu nanti grade-nya beda-beda. Ada yang 10W 40, 5W 30, 0W 20. Nah, itu adalah identifikasi atau ya gampangnya untuk mengetahui itu monograde atau multigrade begitu. Nah, itu dua, monograde dan multigrade. Terus tadi ada ini. Nah, untuk mesin diesel sebenarnya itu ada lagi sebenarnya, API service namanya. API service. API service. Nah, API service itu memang tergantung kepada teknologi mesin gitu ya. Jadi ada yang paling rendah itu API CF4 gitu kan, naik lagi API CG4, CH4, CI4, bahkan yang terakhir sekarang itu API untuk mesin diesel itu sudah sampai CK4. CK4. Tapi kita masih menggunakan CI ya? Kita masih menggunakan CI karena memang teknologi mesin yang ada di Indonesia kebanyakan universal, secara universal masih di CI4. Belum ya, betul sekali itu. Monggo. Itu adalah dari line up ya. Kalau namanya sendiri memang kita kemarin ada mobil Delvac 1340, 1350 itu adalah yang monograde, kemudian ada mobil Delvac MX, salah satunya itu adalah yang monograde. Kita ada mobil Delvac Super 1300, Super 1400 itu multigrade dengan API yang lebih rendah. Nah, ini
pas banget ini momennya ini, Pak Sani. Kita itu sekarang lagi ada program yang kami sebut sebagai brand arsitektur baru. New brand arsitektur untuk mobil Delphac. Okay. Iya. Apa itu? Ini sebenarnya cuma refreshment aja. Jadi sebenarnya kalau produk itu kadang-kadang setelah berapa saat kita mesti refresh. Kita ganti nama, kita ganti label, kita ganti baju, begitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan kenapa kita melakukan arsitektur brand yang baru. Selain untuk refreshment, yang paling penting adalah kita menyadari nih, dengan yang lama ini orang bingung. Saya ini pakai yang mana? Begitu kan? Macam-macam tadi Delphac M8, Delphac Super segala macam. Nah, dengan brand arsitektur baru ini kita simplify sebenarnya. Kita beri nama baru, kita beri kategorisasi baru, dan kita buat sesuatu yang baru yang memudahkan pengguna. Oh, kendaraan saya itu seperti ini. Oh, saya cocoknya yang ini, gitu kan? Bukan cocok. Saya harusnya pakai yang ini. Saya harusnya pakai yang ini, begitu. Jadi itu adalah brand arsitektur baru. Nah, di brand arsitektur baru ini secara umum kita jadikan dua. Yang pertama adalah mobil Delphac-nya tetap karena itu adalah brand untuk diesel engine oil. Hanya kelompoknya sekarang kita ada mobil Delphac modern dan ada mobil Delphac Legend. Nah, gitu. Apa itu yang definisi dan spesifikasi yang tergolong di Delphac, mobil Delphac Legend dan mobil Delphac modern itu, Mas Sigit? Ya, jadi begini, sesuai namanya sebenarnya, ya, mobil Delphac modern itu lebih diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan mesin-mesin dengan teknologi yang terkini, terbaru. Kekinian. Iya, terkini. Legend, ya kita nggak ngomong kuno ya, tapi kita nyebutnya legend gitu kan. Artinya peruntukan mobil Delphac Legend ini untuk kendaraan-kendaraan yang memang spesifikasinya tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi. Misalkan ada kendaraan yang masih memerlukan spesifikasi CF atau CF4. Nah, itu adalah peruntukannya untuk mobil Delphac Legend. Jadi ceritanya rak ngenyek ning nyindir gitu kan. Boten, enggak sama sekali. Ya, jadi Delphac Legend kita bahas dulu ya, Delphac Legend. Jadi Delphac Legend itu diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan yang di mana spesifikasinya itu belum memerlukan CI4 atau CI service ya. Betul. API service-nya. API service-nya yang C4 atau CK4. Nah, kendaraan yang spek apa itu monograde ya? Jadi untuk Delphac modern ini hanya ada multigrade, tapi kalau Delphac Legend itu ada multigrade dan monograde. Hanya memang ada dua. Ada dua. Tapi API service-nya dia APCF-nya di bawah, untuk yang Legend di bawah CI4. CI. Ya, di bawah CI4. CI4. Dia udah CI. Tapi belum CI4. Kita tidak ada CI. Langsung CI4. Kita langsung CI4. Gitu. CI4. Oke. Legend. Ya. Mobil Legend. Ini kalau biar sedikit detail nggak misleading ini ya. Kan Delphac Legend itu lebih tepat digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang teknologi engine-nya mungkin di bawah Euro 3 kali ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Ya. Spesifikasi engine ya. Dan kendaraan yang tepat untuk menggunakan oli mobil Legend. Mobil speknya Delphac seperti Legend. Delphac Legend. Nah, itu speknya yang mana? Karena kalau kita ngomong logika nih, kendaraan yang mungkin speknya cukup dengan spek A. Nah, terus aku karena kepengen lebih baik, lebih awet, lebih terus tak kasih yang A++ atau A+. Kalau logika sebagai orang awam kan mosok dikei sing luwih apik ra iso. Kan itu. Nah, mungkin ini ahli core of the core ini harus mungkin bisa lebih memberikan pencerahan. Betul. Karena menyangkut cost, bla 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 blanya gitu. Jadi begini, pemilihan oli yang tepat itu sangat penting. Dan untuk menentukan oli yang tepat itu sebenarnya kita kembali lagi ke spesifikasi equipment-nya atau mesinnya. Ya. Apakah bisa diberikan spesifikasi yang lebih tinggi? Bisa. Tapi apakah itu memberikan manfaat? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Jadi
Delphac Legend ini dipakai untuk kendaraan-kendaraan yang memang tidak memerlukan spesifikasi pelumas yang tinggi, tapi tidak di bawahnya. Artinya begini, kalau ada mesin yang membutuhkan minimum spesifikasinya API CF, ya itu harus dipenuhi. Kita tidak boleh memberikan pelumas untuk API service di bawahnya seperti API CC, CD, CE, itu nggak bisa. Tapi kita bisa berikan spesifikasi yang lebih tinggi. Di atas CF ada CF4, ada CG4, ada CH4, ada CI4. Pertanyaannya balik lagi. Ini bisa nggak? Bisa. Tapi apakah perlu tidak? Nah ini dikembalikan lagi ke pengguna. Dan nanti kita bisa analisa apakah dengan memberikan pelumas dengan spek yang lebih tinggi itu memberikan benefit yang lebih juga atau tidak gitu. Disitulah komitmennya mobil ExxonMobil ya. Betul. Untuk apa tadi itu? Jaminan mobil surf. Jaminan performance, jaminan mobil lubricants lah. Dengan mobil surfnya itu ya. Mobil surf. Nah, ini matur nuwun, Pak Sani rupanya cukup banyak tahu ini. Saya cerita sedikit. Mobil surf, apa itu mobil surf? Harus banyak tahu. Karena kan yang membantu kelancaran operasional kami kan mobil ExxonMobil. Terima kasih. Dengan mobil Delphac-nya. Kalau saya tidak tahu dan tidak paham, lah mubazir. Ya, Ra? Betul. Ya, monggo. Ya. Jadi begini. Tadi saya sebutkan bahwa paket solusi kami itu tidak hanya produk, tapi juga ada layanan. Dan layanan ini salah satunya adalah layanan teknis atau engineering services. Layanan teknis ini kami sebut atau kami branding juga dengan mobil surf. Jadi mobil surf itu adalah brand layanan teknis kami. Apa aja isinya? Macam-macam. Yang paling banyak kami berikan dan paling penting juga adalah layanan analisa pelumas. Analisa pelumas ya. Jadi itu adalah layanan yang kita ngambil pelumas yang dipakai di mesin, kita ambil, kita bawa ke lab, kita cek. Ini seperti kalau orang itu cek darah, Pak Sani. Ke lab. Lab darah. Kita ambil sampel darah, kita lihat. Sebenarnya yang dilihat apanya? Olinya. Yang dilihat olinya, tapi kita untuk tahu kondisi badan kita kan. Ya. Kolesterol kita tinggi enggak? Gula kita tinggi enggak? Ada asam urat enggak? Sama, pelumas juga gitu. Kita ambil sampel oli pelumas dari mesin, kita bawa ke lab, kita cek parameter-parameter untuk tahu sebenarnya mesin kita itu seperti apa. Apakah ada keausan? Ya. Apakah ada oksidasi, ataukah ada kotoran, ada kontaminasi? Nah itu. Sehingga kita begitu tahu hasilnya, kita tahu oh ada something wrong ini, ada yang salah dengan mesin ini, kita bisa segera action untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Itu hanya salah satu layanan analisa pelumas. Layanan yang lain, kita juga ada boroskop. Itu kita lihat, kita inceng. Kita pakai alat, kita masukkan ke dalam mesin untuk melihat kondisi di dalam mesin. Piston, ruang bakar, ada endapan tidak. Tanpa membongkar mesin. Tanpa membongkar mesin. Melalui lubang injektor ya. Melalui lubang injektor salah satunya. Ini kayak kalau dokter endoskopi. Jadi kita masukkan kamera, kita bisa ini masuk ke dalam untuk melihat kondisi di dalam. Boroskop. Layanan yang lainnya apa? Kita juga memberikan layanan yang meningkatkan skill pengetahuan tim maintenance. Contohnya kita berikan training tentang pelumasan. Pelumasan basic lubrication, pelumasan dasar. Apa sih pelumas itu? Bedanya pelumas baik, pelumas nggak baik apa? Sehingga teman-teman tahu, oh begini toh cara saya mengganti oli, kapan mengganti oli seperti itu. Yang lain adalah handling, storage and handling. Jadi pelumas ini kan produk yang sangat penting buat mesin. Sehingga handlingnya pun harus kita ajarin, kita jaga gitu loh. Kita nggak bisa buka botol kemudian kita tinggal setengah hari baru wah saya tutup, nggak boleh karena kontaminasi bisa masuk dan itu bahaya sekali buat mesin. Storage and handling kita ajarin, lubrikasi kita ajarin. Kita juga ada yang namanya loop clinic. Itu misalkan ada isu tertentu mau ini sifatnya udah one on one, kita problem solving, loop clinic. Tim kita, engineering kita duduk dengan tim maintenance untuk membahas isu ini dan mencari solusinya. Itu dilakukan secara preventif, pendampingan juga. Betul. Oleh distributor, masing-masing distributor
ExxonMobil bersama tim teknis dari ExxonMobil Lubricant Indonesia, betul, atau PT EMLI ya. Iya, betul. Keren. Jadi itu makanya kita ingin disebut sebagai partner oleh customer kami, bukan cuman dikenal sebagai penjual pelumas. Pelicin. Minyak goreng ya licin. Ya. Lunyu tapi gak ngelunyu ya. Betul. Gitu kan? Ya, jadi dia harus licin, tapi jangan melicin gitu ya. Artinya sudah tinggal. Nah, balik lagi ke produk, Mas Sigit. Tadi kan mobil legend. Ya. Artinya, ini kalau boleh saya pertegas sebagai orang sebagai pengguna, ada beberapa teknologi kendaraan yang belum memerlukan spek terlalu tinggi. Mobil legend sendiri itu ada CF, CF4, CG4, dan CH4. Nah itu CH4 itu lebih tinggi kan? CH4 ini urutan abjad aja. Ya, F, ya. Nah, lebih tinggi. Nah jadi dari situ sebenarnya calon customer itu bisa mengobservasi bareng. Betul. Jadi melihat teknologi kendaraannya, dimasukkan oli, itu dengan istilah kita tuh trial. Sambil diobservasi dengan hasil tes tadi, resultnya, analisa pelumasnya mana yang efektif. Betul. Menyangkut ke value bisnis. Betul. Harga dan durability ya, betul, lifetime. Sehingga yang berdampak ke lifetime parts yang ada di engine, transmisi maupun gardan. Ya. Dari situ kan timbul sebenarnya analisa untuk mengantisipasi. Jadi pada saat di hasil lab itu kan ada beberapa komponen ya. Yang saya ingatkan ada chopper, ya, ada koper, mangan, ada verum, ada water content, ada soot, bla 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 bla. Nah di situ kan kita sendiri, ini yang saya dapat selama ini dari ExxonMobil, kita dikasih tahu apa saja itu, jadi sehingga pada saat kita membaca hasil lab tersebut, kita bisa mengantisipasi, oh mobil ini berarti metalnya sudah mulai bagus, ya. Oh mobil ini ring piston, oh mobil ini bushing pin piston, oh mobil ini liner dan segala macam. Jadi itu sebenarnya bisa terbaca. Juga sistem yang ada, sistem yang berkontribusi atas proses kompresi yang terjadi di mesin tersebut, seperti soot, water content, endapan, varnish, sulfur. Itu kan terjadi dari udara membawa debunya, terus bahan bakar, sisa yang nggak kebakarnya berapa dan apa saja. Nah jadi ini mungkin bisa menjadi knowledge lebih untuk teman-teman Perwas TV. Tidak serta-merta, oh saya pakai ini pokoknya yang paling top lah. Ya boleh sih, tapi bukan berarti belum tentu tepat juga kan. Betul. Nah balik lagi, ada lagi mobil modern, ya. Defense. Mobil modern ada macam-macam. Ada mobil modern super defense. Ada satu lagi heavy duty ya. Super fleet itu untuk mining sebenarnya. Untuk mining. Kalau untuk yang fleet kita lebih ke yang super defense. Sebelumnya mungkin Pak Sani kenalnya Delvac MX. Ya. Sebelum ini saya tambahin dulu. Jadi analisa pelumas itu penting. Kita lihat hasilnya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya analisa pelumas ini harus kita ambil secara berkala. Karena yang kita lihat adalah trendingnya. Kenapa kita lihat trendingnya? Kita bisa trending itu kita bisa lihat kira-kira kalau ada kelainan itu trendingnya seperti apa. Ya. Kita akhirnya bisa menentukan, oh ini bisa dipakai berapa lama lagi sih sebelum dia benar-benar sudah harus diganti dan tidak menjadikan kerusakan yang lebih parah. Nah, modern ada Super Defense, ini adalah CI4 produk kita, ya, salah satunya. Dan kita juga ada yang lebih tinggi sebenarnya, CK4.
ya. Itu adalah udah CK ya? CK. Jadi kita yang paling tinggi adalah CK4. Bahkan sebenarnya kita ada line up flagship kita yang full sintetik, mobil Delvac One. Jadi mobil Delvac One. Ya. Itu saya pakai itu, tapi di mobil pribadi. Iya, betul. Kalau untuk fleet mungkin karena ini sebenarnya ya ini apa? Ya pertimbangan keekonomisan sebenarnya untuk yang line up mobil modern ini sudah sangat mencukupi ya. Ya. Nah, apa yang ada di mobil Delvac modern. Ya. Super Defense. Kalau apa yang ada sebenarnya begini, brand arsitektur ini hanya refresh nama, ya. Kita ganti baju lah istilahnya, untuk memudahkan customer lebih ini. Tapi sebenarnya secara performance tidak ada yang berubah. Formulasi tidak berubah dengan Delvac MX segala macam. Isinya ya sama. Ketahanan aus yang lebih tinggi, umur oli yang lebih panjang, kemudian dia punya deterjensi yang tinggi juga sehingga menjaga bersih, kondisi engine room itu bersih di dalamnya gitu kan, anti dispersan yang cukup tinggi juga. Artinya apa? Karena ada deterjensi itu, pelumas itu sebenarnya tidak hanya melumasi tapi juga membersihkan. Nah pada saat membersihkan ini kan dia bawa kotoran. Nah kotoran ini sebenarnya kalau dibiarkan ukurannya gede-gede berbahaya, bikin baret piston, bikin baret liner. Nah dispersan ini salah satunya untuk kotoran ini bisa tetap ngikut ke oli dan pecah menjadi kecil-kecil sekali, partikel kecil sekali yang tidak merusak mesin tapi tetap bisa tersaring di filter oli. Gitu. Nah jadi, itu yang tadi Mas Sigit sudah sedikit singgung, membaca tren. Ya. Kalau yang ilmu yang saya dapat itu ada namanya graphic spider. Ya. Spider chart. Cuma bahasanya yang beda. Jadi tolong dilurusin kalau saya salah nih. Ini saya ingin nge-share lah pengalaman yang saya punya di lubrikasi ya, oli itu di titik tertentu dia memecah, dia membagi kan gitu, di suhu tertentu dia memecah bagi. Nah disitulah karakter oli itu yang sesungguhnya. Jadi kan di oli ini kan ada apa, base oil, ada aditif, anti foam, deterjen ya, aditif. Ya. Terus sebenarnya secara simpelnya film. Ya, jadi base oil dan aditif. Cuman kadang-kadang ada ditambahin modifier. Ya, itu ada viscosity modifier segala macam. Nah, gitu. Kalau oli yang bener dalam tanda kutip, pada saat dia mecah ini semua komponen itu yang tadi yang beliau bilang partikel-partikel itu dia tetap kalau dia berdua dia tetap berdua, kalau dia berlima tetap ada 5. Jangan nanti si A di sana, si B di situ, si C di sini. Pada saat di satu titik butuh si C, yang hadir si A kan nggak tepat. Betul. Logikanya kan paling gampang gitu kan. Betul. Itu spider. Yang kalau saya bahasa yang saya dapat itu spider graphic. Kalau jenengan tadi apa? Spider chart. Lebih keren lagi bahasa dia. Graphic chart. Cuman nyebut aja. Ya. Oke. Jadi memang gini, Pak Sani. Kita di ExxonMobil itu menganut balance formulation. Artinya ya kita lihat kebutuhan mesinnya, kita formulasikan pelumas kita dengan balance formulation. Jadi tidak ada yang aditif terutama ya. Tidak ada, kalau kita lihat anti-wear-nya cuma perlu segini aja, ya itu yang kita perlukan. Tidak berlebihan, tidak kurang, balance. Dan untuk tadi supaya di sini butuhnya anti-wear, tapi kok nggak kebagian aditif anti-wear. Nah itu kita dalam proses produksi itu kita maintain, kita cek yang namanya homogenitas. Artinya apa? Pada saat blending kita pastikan bener-bener blend itu apa yang dicampur itu, nggak bikin es teh manis gitu campur gula diudek sak kenee, yang atas nggak manis, yang bawah manis banget. Nah itu kita itu sama aditifnya juga nyebar sehingga pada saat oli itu dipakai menyebar ke bagian-bagian mesin, aditifnya itu juga rata.
begitu. Dan bekerja dengan ini, menganut balance formulation. Balance formulation itu. Betul. Dan disitulah komitmennya Ya. ExxonMobil ya, Betul. melalui kepada produk-produk yang dijual. Betul sekali. Dan itu juga kenapa kok kita lakukan training, storage, dan handling. Karena kita itu sangat concern dengan product integrity. Ya. Artinya apa? Kalau ExxonMobil bilang ini adalah performance produk saya, mulai dari produksi, keluar pabrik, ditransportasi, disimpan di gudang, sampai ke tempat customer dipakai, performance-nya akan tetap terjaga. Ya. Itu adalah yang komitmen kami untuk menjaga kualitas produk integrity. Mantap. Sebentar, ada lagi yang lain mau di-highlight? Udah cukup? Taruh dulu, belum selesai. Oke, teman-teman Perpals, jelas ya, kita dalam menjalankan sebuah usaha, kita butuh, pasti butuh banyak supporting. Kalau di transportasi menggunakan engine atau ya engine lah ya, kita butuh supporting, salah satunya pelumas. Nah, ini yang paling penting adalah bukan kita hanya memilih merek, kita bukan hanya melihat spek. Spek harus, merek ya nama besar yang untuk kredibilitas atau kredibilitas atau eksistensi. Nah, ini tadi layanan purnajual atau after sale service. Jadi komitmen ExxonMobil dengan produknya mobil Delvac, yang saya salah satu customer yang sudah menggunakan ini lebih dari 4 tahun. Dari sebelum-sebelumnya itu tadi, kalau kita bicara hasil tes labnya, nampak sekali perbedaan. Dan lebih berbeda lagi, yang sangat berbeda lagi tuh mobil surf tadi. Ada lagi mau disampaikan? Mas Sigit? Jadi begini, mungkin terakhir aja. Jadi kalau kita bilang, kalau fleet ya, armada fleet itu kan, kehandalan armada itu perlu dijaga. Sebagai pengusaha, Pak Sani harus menjaga kehandalan fleetnya, harus, supaya tetap bisa komit memberikan layanan kepada penumpang. Ya, nggak khawatir mesinnya mogok di jalan segala macam. Nah, itu adalah yang dijaga oleh pengusaha. Dan kami sebagai salah satu supporting function lah untuk ini, kami bertanggung jawab untuk melindungi apa yang Pak Sani mau jaga. Siap. Pengusaha jaga. Terima kasih. Jadi kalau bisa dibilang, ini mungkin tadi tagline saja baru ingat, mobil Delvac itu tagline-nya adalah kehandalan dimulai dari dalam. Oh. Artinya Inner dalam beauty. apa? Dalam mesin. Oh, kirain inner beauty, oke? Bukan. Jadi kehandalan dimulai dari dalam. Artinya kalau mesinnya handal, kita bisa bilang fleetnya akan handal. Amin. Begitu. Dan kami selalu ingin pengguna kami, Pak Sani dan yang lain-lainnya, itu kalau malam bisa tidur nyenyak, nggak kepikiran, waduh, bisku mogok ora ingin yang jalan, waduh, wayai ganti oli, saya belum nyampe ke pool. Artinya itu yang kita ingin coba berikan, bisa tidur tengah malam, bisa tidur dengan enak, nggak usah kepikiran yang lain-lain. Gitu. Biar kami yang mikirin gimana caranya menjaga fleetnya tetap handal. Nek, ini aku ya Mas. Yeah. Nek tidur itu aku pasti nyenyak. Kuncinya situ, ngantuk. Ngantuk, iya. kan? Nah, tapi bagaimana ekosistem kecil kita ini, maksudnya di perusahaan ya, ekosistem kita ini menanamkan SOP dan komitmen dalam proses pelayanan tadi. Salah satunya lubrikasi. Betul. Simpel kalau aku. Matur nuwun. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Mempercayakan fleetnya kepada ExxonMobil. Sama-sama. Dan terima kasih juga mobil Delvac selalu mensupport kebutuhan operasional kami. Sama-sama matur nuwun. Oke, Mas Sigit, kita salam gas dulu ke sini. Ya. Ngene. Tunggu dulu. Belum. Oke? 1, 2, 3. Gas!